Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Sohatrima. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan untuk UAS Performance Test dengan dosen pengampun Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SH, SEMN. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas dengan tema microfinance dan LPK. Apa sih microfinance itu? Microfinance adalah kegiatan pembelian modal untuk usaha skala kecil dan menengah tanpa agunan. Sesuai namanya yang terdiri dari dua kata, micro dan finance. Keuangan mikro ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bertujuan untuk menerapkan strategi guna menanggulangi kemiskinan melalui bantuan suatu lembaga. Lembaga khusus ini kemudian lebih dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Adapun bentuk dukungan yang diselenggarakan berupa peminjaman dana, pengelolaan simpanan, serta konsultasi terkait pengembangan usaha. Ada beberapa pihak yang ingin berusaha namun terkendala dengan berbagai hal seperti yang pertama, modal usaha. Yang kedua, pemahaman ilmu tentang prospek bisnis yang akan dijalani. Yang ketiga, pemasaran hasil produksi. Yang keempat, membangun konsep manajemen yang modern. Dan yang kelima, dan lain-lain, banyak hal. Hadirnya microfinance tentu sangat menguntungkan masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, peminjaman modal usaha melalui bank konvensional cenderung sulit dikarenakan masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki jaminan pasti. Misalnya, pendapatan tetap maupun aset. Keuntungan lainnya, microfinance turut andil membantu masyarakat untuk dapat mengelola dana pinjaman seefektif mungkin melalui pembekalan ilmu yang cukup. Sedangkan menurut ASEAN Development Bank atau ADB, lembaga keuangan mikro atau LKM atau microfinance merupakan lembaga yang menyediakan jasa keuangan dengan pilihan yang sangat beragam. Di antaranya yaitu jasa penyimpanan, kredit, jasa pembayaran atau transaksi, transfer uang dan asuransi, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat kurang mampu dan pengusaha kecil. ASEAN Development Bank atau ADB mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan yang seluas-luasnya, seperti deposito, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang, dan asuransi bagi masyarakat kurang mampu, berpenghasilan rendah, serta kepada usaha-usaha kecil atau mikro. Dalam konteks lembaga keuangan di Indonesia, microfinance biasa diterjemahkan sebagai pembiayaan mikro atau kredit mikro, yaitu aktivitas pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah berpenghasilan rendah, di mana pada umumnya belum terjangkau oleh bank umum. B. Dasar hukum. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, keuangan mikro atau microfinance memiliki dasar hukum yang kuat. Di antaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang LKM. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 29/SEOJK poin 05 tahun 2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Antara lain, ada 5 poin di sini. Yang pertama, POJK nomor 12 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Yang kedua, POJK nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Yang ketiga, POJK nomor 14 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Yang keempat, POJK nomor 61 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan
Lembagaan Mikro. Poin 5, POJK nomor 62 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan. Peranan microfinance. Berdasarkan otoritas jasa keuangan atau OJK, tujuan dari lembaga keuangan mikro atau LKM antara lain meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktif masyarakat, serta membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. OJK juga menetapkan kegiatan usaha lembaga keuangan mikro atau LKM yang meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui peminjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberi jasa konstruksi pembangunan usaha. Pada dasarnya, layanan microfinance dapat dilakukan baik oleh lembaga, mulai dari pemerintahan, swasta, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga keuangan formal maupun informal, bahkan perseorangan. Namun sayangnya, keberadaan lembaga keuangan mikro ini belum mendapat tempat yang jelas dalam perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan layanan microfinance cenderung belum mampu memberi dampak besar dalam mengatasi persoalan perekonomian masyarakat di Indonesia. Kehadiran microfinance diharapkan dapat diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga dapat menolong banyak masyarakat sebagai individu maupun komunitas. Adapun peranan microfinance atau lembaga keuangan mikro atau LKM diantaranya mempermudah akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat kurang mampu, meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta produktivitas masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah, sebagai jasa konsultasi pengembangan usaha skala kecil atau mikro, memberi edukasi kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat atau kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Siapa saja yang layak mendapat bantuan microfinance? Di sini ada yang pertama ada the poorest of the poor. Kelompok dalam kategori pertama ini merupakan mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap maupun utama, dikarenakan beberapa faktor. Misalnya sakit, kecacatan fisik permanen, hingga faktor usia yang dapat menghambat memperoleh kesejahteraan. Yang kedua adalah laboring poor. Kelompok dalam kategori kedua ini terdiri dari buruh dengan penghasilan yang sangat minim dan pekerjaan yang tidak tetap. Dan yang ketiga ada self-employed poor. Kelompok dalam kategori ketiga terdiri dari masyarakat ekonomi bawah dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan bekerja di perusahaan sekitar informal. Dan yang keempat adalah economical active poor. Kelompok dalam kategori keempat umumnya terdiri dari masyarakat yang telah memiliki pekerjaan tetap, penghasilan yang cukup, bahkan dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menabung. LKM memiliki 5 prinsip umum dalam penerapannya. Di antaranya yang pertama, pelayanan dan pengembangan produk microfinance harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nasabah mikro. Yang kedua, serta pelayanan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan sistem dan prosedur yang mudah. Yang ketiga, lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau. Dan yang keempat, organisasi, sistem operasional, administrasi, pengawasan, dan sistem informasi didesain secara sederhana, mudah, efisien, efektif, dan transparan. Yang kelima, kelangsungan kegiatan juga didukung oleh sistem yang berjalan dengan baik, menjamin keberlanjutan pelayanan dan menyumbang manfaat bagi nasabah dan pengembangan kinerja pelayanan itu sendiri. Yang C, sumber pendanaan kredit microfinance. Adapun sumber pendanaan untuk pengembangan kredit microfinance adalah berasal dari yang pertama dana Pemda yang bersumber dari APBD. Sumber dana yang berasal dari Pemda atau pemerintah daerah yang diambil di APBD ini
merupakan bentuk tanggung jawab Pemda dalam mengembangkan bisnis usaha kecil di daerah. Dan yang kedua, dana pihak ketiga atau masyarakat. Ini bersumber dari tabungan dan deposito masyarakat yang mempercayakan sejumlah dananya untuk dikelola oleh suatu perbankan dan mereka memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga. Yang ketiga, dana cadangan perbankan. Dana cadangan perbankan ini berasal dari dana yang dialokasikan untuk dicadangkan dan dipakai sesuai dengan perencanaan perusahaan. Yang keempat, dana dari pihak funding atau donatur lainnya. Dana ini berasal dari berbagai pihak yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis microfinance secara baik. Dana ini berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. D. Suku bunga microfinance. Perhitungan bunga kredit microfinance bersifat sistem flat rate. Diterapkannya perhitungan secara flat rate adalah bentuk dari keinginan untuk menciptakan kondisi yang menjamin usaha mikro agar bisa sustainable. Prinsip pemberian kredit microfinance. Dalam pemberian kredit microfinance ada beberapa prinsip yang selalu dianut, yaitu yang pertama bersifat umum. Bersifat umum artinya semua pihak dan siapa saja yang layak untuk menerima kredit microfinance akan memperoleh mengenai penafsiran kelayakan ini. Setiap lembaga yang menyalurkan kredit microfinance memiliki kriteria kelayakan yang dikemukakan. Yang kedua, bersifat individual. Bersifat individual artinya kredit diberikan secara individu dengan melihat kelayakan individu tersebut dalam menerima dan mengelola kredit. Yang ketiga, bersifat selektif. Bersifat selektif artinya keputusan dilakukan secara sangat hati-hati atau prudent, yaitu sebagaimana prinsip dalam dunia perbankan atau the prudential principle of banking, di mana pihak yang mendapat atau memperoleh kredit adalah mereka yang dianggap layak oleh perbankan. Tentunya, perbankan akan menerapkan berbagai konsep yang bersifat berbagi skala ukur. Yang keempat ada bersifat bisnis. Bersifat bisnis di sini artinya bahwa pemberian kredit dilihat dari segi sound banking consideration atau pertimbangan bisnis secara profesional, di mana setelah dana diberikan kepada debitur, maka kreditur mampu menjamin bahwa usaha bisnis pembangkang masih akan terus dapat berlanjut dan berkembang. F. Definisi lembaga penjamin kredit atau LPK. LPK merupakan suatu organisasi yang berusaha membantu mencari solusi bagi mereka yang mencari pinjaman namun mengalami masalah karena dianggap tidak bankable atau tidak layak dan selanjutnya diusahakan menjadi bankable, layak memperoleh pinjaman. Pinjaman kredit terjadi dengan kesepakatan tiga belah pihak, yaitu debitur, kreditur, dan penjaminan, dengan penjelasan baik segala hal dan kewajibannya. Pelibatan penjamin dalam hubungan antara debitur dan kreditur telah menempatkan penjamin sebagai pihak yang dianggap penting dalam usaha memberikan pengaruh kepada pengembang dan kepedulian yang tinggi kepada kondisi perkembangannya microfinance di Indonesia. G. Jenis skema pinjaman kredit. Jenis skema pinjaman kredit sebagaimana yang disampaikan oleh Alvaro Ruiz Navazes, yaitu direct model and indirect model. Direct model, maka jaminan yang akan diberikan langsung oleh penjamin. Sedangkan untuk indirect model, Alvaro Ruiz Navazes mengatakan, di mana penjamin menempatkan dana penjaminan di bank dan program penjaminan dilakukan tanpa keterlibatan secara langsung dari penjaminan. Penjaminan kredit hanya menerima progress report saja. Yang kedua, individual model dan portfolio model. Dalam individual model, debitur secara individual akan dijamin kreditnya oleh lembaga penjaminan setelah memperoleh persetujuan kredit dari bank. Sedangkan di dalam portfolio model, jaminan tidak diberikan secara individual, melainkan penjamin akan secara otomatis memberikan jaminan kepada kredit yang
dicairkan oleh bank sepanjang memenuhi kriteria yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga, funded model dan unfunded model. Unfunded model adalah model penjamin di mana dana penjamin tidak berasal dari pemerintah, namun berasal dari bank sentral atau perbankan atau sumber dana bersama antara perbankan dan non-perbankan. Dalam hal unfunded model, pemerintah menempatkan sejumlah dana di bank guna menjamin kredit yang diberikan oleh bank. Apabila terjadi default, maka bank ikut menanggung risiko yang pada umumnya maksimum sebesar 24%. Yang keempat, open model dan target atau closed model. Dikatakan sebagai open model bila penjamin diberikan kepada kelompok debitur tertentu tanpa dikenakan persyaratan tambahan. Sedangkan closed model, maka terhadap kelompok debitur tersebut dikenakan persyaratan tertentu sebagai persyaratan tambahan. 5. Ex-ante model dan ex-post model. Model ex-ante debitur akan mengajukan permohonan penjaminan terlebih dahulu kepada lembaga penjaminan. Apabila disetujui, maka diterbitkan surat penjamin oleh calon debitur dipakai guna mengajukan permohonan kredit bank. Sedangkan model ex post, maka pengajuan penjaminan dilakukan setelah ada persetujuan kredit. Biasanya pengajuan penjaminan dilakukan oleh bank. Yang keenam, intermediary model. Penjamin diberikan kepada bank yang memberikan kredit kepada lembaga keuangan mikro, di mana kredit bank tersebut dipergunakan oleh lembaga keuangan mikro untuk membiayai kredit usaha mikro. H. Keuntungan terbentuknya lembaga penjaminan kredit. Ada beberapa keuntungan terbentuknya lembaga penjamin kredit, yaitu yang pertama, penjamin kredit dapat menurunkan moral hazard. Yang kedua, debitur memiliki beberapa keyakinan, yaitu proposal kreditnya memungkinkan untuk diterima. Yang ketiga, berbagai permasalahan dalam kredit pasti akan selesai karena ada penjamin. Kondisi ini akan menyebabkan permasalahan piutang tak tertagih tak akan terjadi, sehingga memungkinkan berbagai kasus kredit macet tidak akan sampai ke pengadilan. Dengan kata lain, nama baik lembaga perbankan akan tetap terjaga. Yang keempat, fungsi perbankan sebagai agent of development akan terus dilaksanakan. Bila suatu perbankan memiliki likuiditas yang maksimal namun tidak menyalurkan kredit kepada publik karena takut akan terjadi kredit macet, maka artinya lembaga perbankan tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai agent of development atau agen pembangunan. Tantangan microfinance. Berikut ini tantangan yang harus dihadapi oleh microfinance di Indonesia. Yang pertama, lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan finansial melalui lembaga informasi. Misalnya, meminjam dana dari rentenir atau rekening, meskipun mereka sadar bahwa bunga yang diperoleh sangat tinggi. Yang kedua, lebih mengandalkan jasa simpan informasi, misalnya arisan, simpanan lebaran, menabung emas. Sisi negatif dari jasa-jasa informasi ini biasanya cenderung tidak teratur dan sangat beresiko karena keamanan yang tidak terjamin. Yang ketiga, rendahnya kualitas SDM mempengaruhi akses penyuluhan terkait peningkatan taraf hidup yang lebih sejahtera. Pasalnya, masyarakat menengah ke bawah cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti makan. Jarang dari mereka yang memiliki tekad untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.